Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fida dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NPM 10010218030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN MUI nomor 62 DSN MUI 12 tahun 2007 tentang akad jualah terhadap GIF pada fitur live TikTok. Diawali dengan latar belakang, saat ini teknologi yang sedang berkembang adalah media sosial yang berbasis internet. Salah satu media sosial berbasis internet yang sedang ramai dan banyak digunakan saat ini adalah aplikasi TikTok. TikTok merupakan platform video musik yang berasal dari Cina. TikTok memungkinkan bagi penggunanya untuk membuat video dengan durasi 15 detik sampai dengan 10 menit. Selain membuat video pendek, dalam perkembangannya TikTok juga menyediakan fitur live yang memungkinkan seorang pengguna untuk menyapa para pengikutnya secara langsung atau secara real time. Tidak hanya itu, penonton yang menyaksikan live dapat memberikan hadiah atau upah berupa virtual gift yang kemudian dapat dicairkan menjadi uang. Akan tetapi, kreativitas konten kreator TikTok belakangan ini dinilai cukup meresahkan lantaran banyak dari mereka yang menggunakan fitur live TikTok dengan menayangkan aktivitas seperti mandi lumpur, menyakiti dirinya sendiri, bahkan kreator pun rela mengumbar tubuhnya demi mendapatkan penonton yang banyak, serta rela melakukan apapun keinginan dari penonton yang dikirim melalui chat pada kolom komentar dengan iming-iming akan memberikan gift. Dalam hukum Islam, gift yang diterima oleh kreator saat melakukan live TikTok tersebut dikenal dengan istilah ju'alah. Dari fenomena yang telah saya paparkan sebelumnya, hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu isi dari Fatwa DSN MUI nomor 62 DSN MUI 12 tahun 2007 tentang akad jualah pada poin kedua. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana praktik gift pada fitur live TikTok, dan yang kedua, bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI nomor 62 DSN MUI 12 tahun 2007 tentang akad jualah terhadap gift pada fitur live TikTok. Pada penelitian ini, tinjauan pustaka atau teori yang saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama, akad jualah, dan yang kedua ada Fatwa DSN MUI. Yang pertama, secara bahasa, kata ju'alah atau ji'alah mempunyai arti yaitu mengadakan atau menjadikan. Selain itu, akad ju'alah juga dikenal sebagai sayembara. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila berpendapat bahwa akad ju'alah diperbolehkan karena berdasarkan dari kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya yang dituangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yusuf ayat 72. Beralih ke teori selanjutnya, fatwa adalah menjelaskan hukum syariat dalam suatu hal sebagai suatu jawaban atas suatu pertanyaan. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang membahas terkait akad ju'alah terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 62 DSN MUI 12 2007 tentang akad ju'alah. Dasar hukum akad ju'alah berupa Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama. Selanjutnya kita masuk kepada bab metode penelitian. Diawali dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif normatif. Kualitatif normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan literatur atau data sekunder. Selanjutnya terdapat jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang saya gunakan adalah studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan adalah rangkaian penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, catatan, laporan yang relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan untuk sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder. Pertama, sumber data primer. Sumber data primer diperoleh dari Fatwa DSN MUI nomor 62 DSN MUI 12 tahun 2007 tentang akad ju'alah. Sedangkan pengumpulan dari data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan lain sebagainya. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan fakta atau informasi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan, di mana informasi tersebut dapat diperoleh melalui buku, karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Analisis data merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian. Analisis data merupakan suatu upaya atau prosedur untuk mengubah data menjadi informasi sehingga karakteristiknya dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini. Pada penelitian kualitatif, terdapat 3 alur kegiatan secara bersamaan dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu tahap awal analisis data kualitatif adalah mereduksi data, kemudian menyajikan data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Masuk kepada bab hasil dan pembahasan. TikTok Live adalah fitur siaran langsung pada aplikasi TikTok yang memungkinkan bagi kreator untuk menyapa para pengikutnya secara langsung atau secara real time. TikTok memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Salah satunya melalui gift yang didapatkan dari penonton saat kreator melakukan live TikTok. Hasil gift yang telah dikumpulkan dapat dikonversi menjadi uang dan dapat dicairkan melalui metode pembayaran yang telah tersedia. Namun pada praktiknya bahwa penulis menemukan adanya konten live TikTok Indonesia yang menampilkan perilaku yang tidak wajar seperti melukai dirinya sendiri, melakukan aksi mandi lumpur, memperlihatkan lekuk tubuh, melakukan ramalan, dan hal-hal aneh lainnya. Selanjutnya, dalam hukum Islam, gift yang telah diterima oleh kreator saat melakukan live TikTok dikenal dengan istilah ju'alah. Adapun segala ketentuan yang berkaitan dengan akad ju'alah telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 62 DSN MUI 12 2007 tentang akad ju'alah.
Mengenai ketentuan umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1. Ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan atau reward tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Yang kedua, ja'il, pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan. Sedangkan yang ketiga, maj'ulah adalah pihak yang melaksanakan ju'alah. Masuk kepada ketentuan akad, yang pertama mengenai pihak ja'il atau orang yang berakad. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 62 garis miring DSN MUI garis miring 12 garis miring tahun 2007, bahwa pihak yang melakukan akad haruslah memiliki kecakapan hukum dan kewenangan. Dalam pelaksanaannya, penonton live TikTok disebut dengan ja'il atau pihak yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang telah ditentukan. Sedangkan maj'ulah yaitu pihak yang melakukan akad ju'alah atau pekerjaan seperti kreator atau host talent live TikTok. Yang kedua, dalam fatwa DSN MUI nomor 62 garis miring DSN MUI garis miring 12 garis miring tahun 2007 menjelaskan bahwa objek ju'alah haruslah berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang. Pekerjaan atau maj'ul alaih yang dipakai sebagai objek yaitu live TikTok. Dalam pelaksanaannya, penulis menemukan bahwa banyak dari konten live yang demi mendapatkan gift atau imbalan dari penonton melalui proses-proses yang tidak etis, seperti melakukan aksi mandi lumpur, menari sampai memperlihatkan lekuk tubuh, menyakiti diri, dan lain sebagainya. Konten live TikTok tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari penonton dan mengharapkan adanya pemberian gift dari penonton. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad ju'alah dan bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 62 garis miring DSN MUI garis miring 12 garis miring tahun 2007 tentang akad ju'alah. Yang ketiga, mengenai upah. Upah dari live TikTok berbentuk virtual gift yang diberikan penonton kepada kreator live TikTok. Gift ini memiliki nilai tingkatan yang berbeda-beda. Bila semakin mahal gift yang diberikan penonton, maka semakin banyak pula upah yang bisa didapatkan saat melakukan live TikTok. Hasil gift yang telah terkumpul kemudian dapat dicairkan menjadi uang. Dalam rukun dan syarat akad ju'alah, salah satunya harus adanya upah. Fatwa DSN MUI nomor 62 garis miring DSN MUI garis miring 12 garis miring tahun 2007 menyebutkan bahwa upah atau imbalan merupakan hak yang didapatkan pekerja apabila telah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan. Masuk pada bab terakhir, yaitu terdapat kesimpulan. Yang pertama, proses live TikTok dilakukan dengan cara pengguna membuka aplikasi TikTok terlebih dahulu, selanjutnya membuka fitur live yang tersedia pada aplikasi TikTok. Kemudian mulai melakukan live TikTok dengan menyapa para pengikut yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan kreator live TikTok. Ketika penonton merasa terhibur dengan konten yang dibawakan, secara tidak langsung penonton akan memberikan hadiah gift TikTok. Gift yang telah dikumpulkan dapat dicairkan menjadi uang. Yang kedua, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 62 garis miring DSN MUI garis miring 12 garis miring tahun 2007 tentang akad ju'alah terhadap gift pada fitur live TikTok, terdapat ketentuan akad yang tidak sesuai dengan isi dari fatwa DSN MUI, yaitu objek ju'alah atau pekerjaan yang dilakukan konten kreator pada saat live TikTok yang mengandung unsur menyakiti diri, melakukan aksi mandi lumpur, dan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya gift dari live TikTok boleh dilakukan apabila dalam pelaksanaannya tidak melanggar apa yang telah ditentukan oleh syariah. Fatwa DSN MUI nomor 62 garis miring DSN MUI garis miring 12 garis miring tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.